Obat kontrasepsi atau yang sering kita dengar dengan istilah KB digunakan untuk mencegah kehamilan, yang mana ia bisa ditemukan dalam berbagai bentuk yang berbeda seperti pil, cairan, dan atau dalam tabung plastik kecil yang fleksibel. Hal ini disesuaikan dengan sifat senyawa aktif yang ada di dalamnya dan juga metode administrasinya, apakah dikonsumsi, disuntikkan, atau dimasukkan ke dalam kulit. Sementara kalau kita melihat dari segi komposisi, semua jenis obat kontrasepsi ini terbuat dari turunan hormon estrogen seperti ethinyl estradiol, mestranol, dan estradiol cypionate, dan atau turunan dari hormon progesteron seperti levonorgestrel, linestrenol, dan metroksiprogesteronastat, yang mana mereka bisa dikombinasikan untuk meningkatkan efektivitasnya atau hanya individual saja. Untuk mengetahui mekanismenya, mari kita lihat proses kehamilan secara singkat, karena obat kontrasepsi bekerja dengan cara mencegah proses-proses tersebut terjadi. Proses kehamilan diawali dengan pematangan sel telur yang ada di dalam ovarium. Hal ini dilakukan oleh hormon FSH yang diproduksi di otak bagian posterior pituitari oleh rangsangan hormon GnRH. Hormon FSH ini akan menyebabkan folikel-folikel yang ada di dalam ovarium untuk berkembang, dan selama proses tersebut terjadi, folikel-folikel tersebut melepaskan hormon estrogen yang berfungsi untuk menebalkan dinding rahim, yang mana proses ini terjadi secara terus-menerus dalam waktu lebih dari 1 minggu, sehingga terjadi akumulasi hormon estrogen di dalam tubuh. Setelah itu, akumulasi hormon estrogen ini menghambat produksi hormon FSH di dalam posterior pituitari sehingga menyebabkan level hormon FSH turun. Hal ini menyebabkan hanya satu folikel yang bisa tumbuh di dalam ovarium, yang mana folikel tersebut memiliki jumlah reseptor paling banyak di antara mereka. Folikel ini kemudian akan tumbuh dan berkembang sehingga bisa menghasilkan sel telur yang matang. Setelah itu, sel telur yang sudah matang ini akan dilepaskan dari dalam folikel. Hal ini dilakukan oleh hormon LH yang juga diproduksi di otak bagian posterior pituitari oleh rangsangan hormon GnRH. Proses ini disebut dengan ovulasi, dan setelah itu ada dua peristiwa penting yang terjadi. Yang pertama, folikel yang tadi melepaskan sel telur akan memproduksi hormon progesteron yang berfungsi untuk melanjutkan penebalan dinding rahim dan juga membentuk pembuluh darah baru di sana. Hormon progesteron akan terus diproduksi oleh folikel tersebut sehingga terjadi akumulasi hormon progesteron di dalam tubuh. Hal ini menyebabkan hormon progesteron menghambat produksi hormon LH di dalam posterior pituitari, sama halnya dengan hormon estrogen yang menghambat produksi hormon FSH di dalam posterior pituitari. Yang kedua, sel telur yang sudah dilepaskan tadi akan bergerak menuju ke rahim, dan selama pergerakannya tersebut apabila ia bertemu dengan sel sperma maka dia akan dibuahi dan menghasilkan zigot. Zigot ini kemudian akan bergerak menuju ke rahim dan menempel di dinding rahim sehingga ia bisa berkembang menjadi janin. Obat kontrasepsi bekerja dengan cara mencegah proses-proses ini terjadi. Ada 4 mekanisme yang dilakukan oleh obat kontrasepsi di dalam mencegah kehamilan. Yang pertama, ia mencegah pematangan sel telur yang ada di dalam ovarium. Hal ini dilakukan dengan cara menghambat produksi hormon FSH di dalam posterior pituitari, karena pematangan sel telur di dalam ovarium disebabkan oleh hormon tersebut. Obat kontrasepsi yang bisa melakukan ini adalah turunan dari hormon estrogen seperti ethinyl estradiol, karena dalam jumlah yang banyak, estrogen atau turunannya bisa menghambat produksi hormon FSH di dalam posterior pituitari sebagaimana yang sudah kita bahas tadi. Jika menggunakan pil KB kombinasi, maka turunan dari hormon estrogen ini bisa ditemukan pada pil yang dikonsumsi seminggu setelah terjadinya menstruasi. Mekanisme yang kedua yaitu dengan mencegah terjadinya pelepasan sel telur yang sudah matang dari dalam ovarium atau disebut dengan ovulasi. Hal ini bisa dilakukan oleh obat kontrasepsi yang terbuat dari turunan progesteron seperti levonorgestrel, karena progesteron dalam jumlah yang banyak bisa menghambat produksi hormon LH di dalam posterior pituitari, yang mana hormon LH lah yang menyebabkan sel telur keluar dari dalam ovarium. Turunan dari progesteron ini bisa ditemukan pada pil KB yang dikonsumsi pada minggu ke-2 dan ke-3 setelah terjadinya menstruasi. Mekanisme yang ketiga yaitu dengan cara mencegah bertemunya sel telur dengan sel sperma. Hal ini dilakukan dengan cara meningkatkan produksi lendir di dalam rahim sehingga menutup mulut rahim. Hal ini menyebabkan sel sperma tidak masuk ke dalam rahim sehingga ia tidak bisa membuahi sel telur. Obat kontrasepsi yang bisa melakukan ini adalah turunan dari hormon progesteron. Dan mekanisme yang terakhir yaitu dengan cara menipiskan dinding rahim sehingga zigot yang terbentuk tidak bisa menempel pada dinding rahim.
Dan karena masing-masing obat kontrasepsi baik turunan dari hormon estrogen maupun progesteron memainkan peranan masing-masing di dalam mencegah kehamilan, sehingga mereka sering dikombinasikan untuk meningkatkan efektivitasnya.